Sebenarnya bukan masalah si olahraganya, yang penting sebenarnya kita basically tahu nggak sih kondisi diri kita juga, as in medically. Mungkin ingat ya, sehat belum tentu bugar. Itu quote itu. Kenapa dok bisa seperti itu? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama, ini bukan influencer olahraga ya. Ya, medsosnya influencer olahraga sekali. Dan mungkin teman-teman akan melihat, ini kayaknya PT, oh bukan. Beliau adalah sosok yang saya hormati di kalangan dokter olahraga. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Dr. Maria SPKO. Yo, serem kali. Nah, ini kalau teman-teman lihat Instagramnya Dr. Maria, saya sendiri itu kenalnya di medsos dan baru tahu ketemu di sebuah coffee shop ya. Betul. Ngeri banget, kayak badannya itu atletisnya kayak atlet MMA dan kayak PT gym. Nah, sebelum saya bertanya itu dok, boleh dikenalkan terlebih dahulu ke teman-teman publik sebenarnya Dr. Maria itu belajar dokter di mana, SPKO dari mana, praktek di mana, sampai akhirnya kok medsosnya bisa kayak benar-benar kayak instruktur kebugaran malahan, atletis itu. Baik, terima kasih kesempatannya Dr. Tirta. Baik teman-teman semua, nama saya Dr. Maria Lestari, spesialis kedokteran olahraga. Dan apa ya, saya lulus FKUI tahun 2003, 2003 ya Allah, 2023 mah bukan 2003, terus Awas banget. SPKO-nya itu diambil di tahun 2001, udah lulus, kemudian hobinya memang strength training dan lari. Strength training pertama kali menggeluti di tahun 2007. Tiar, awas banget coy, mau tiar kelar kan dek. Terus lari ini kebetulan memang sebenarnya masih dibilang newbie sih, pertama kali nyoba lari itu pelari corona. Oh, pelari pandemi. Sama kayak kita, sama. Cuma ternyata dari strength training bisa banget berguna di lari. Benar-benar helping me a lot untuk benar-benar sampai sustain pada hari ini. Oh, ya? Jadi jangan benci strength training. Tos. Bu, dok, bajunya ditunjukin dok. Oh iya, saya mau pamer baju 2 detik. Wah, ini ngeri loh sumpah. Kalian jangan meremehkan. Umum tentang strength, anti chicken leg, boleh flexing dikit, PR squatnya berapa dok? Squat kan berat badan sekarang di 55 nih ya. Kalau di squatnya saya personally di 75, tapi deadlift di 90. Etian. Udah kayak wah ngeri coy. Squatnya ini sumo atau yang Konvensional. deadlift juga konve? Deadlift konve di 90, kalau sumonya di 110 pernah. Motiar. Tidak. Serem banget. Dok, sebelum kita bahas mengenai pengalaman yang tentang gym, saya akan bertanya-tanya mengenai topik yang olahraga ya. Boleh dong. Di saya jiper coy. Satu, angkatannya 6 tahun di atasku. Senior, tapi mempraktekannya lebih lama 3 kaliku berarti ya. Udah berarti nge-gymnya dari 2007 dong? 2007. 18 tahun. Saya nge-gym baru 5 tahun, berarti 3 kali saya. Oke dok, bentar dok. Pertanyaan pertama, baik. Saya kan hobinya bola dan beberapa kali basket sama badminton. Pertanyaannya adalah kalau ada pemain bola tuh lagi transfer, itu kan ada yang sipet ya di awal, ngecek ke medis. Tapi ada komentar nggak dok, kenapa kok di selama 3 tahun, 5 tahun terakhir, tragedi pemain bola yang kolaps ketika bermain itu lumayan meningkat. Terakhir kali itu pemain Tottenham Hotspur, Bentancur, ada Christian Eriksen. Padahal kan pada waktu mereka transfer di awal tidak kelihatan. Sebenarnya yang menyebabkan pemain bola sampai kolaps ketika di lapangan tuh gimana sih dok? Nah sebenarnya yang pertama kita harus membedakan antara waktu transfer gitu tuh nggak hanya melakukan MCU atau medical check up, tapi PCMA. Oke. Nah PCMA ini benar-benar kayak medical assessment secara menyeluruh banget. Jadi melihat ada nggak sih suatu resiko-resiko pada pemain tersebut yang memang nantinya tuh jangan sampai dia bayar harga gara-gara ada sesuatu yang kita temukan. Nah sayangnya kalau di lokal kita sendiri tuh PCMA itu tuh terkenalnya dengan MCU, which is sebenarnya bukan. Kalau MCU kan kayak just regular people come to the hospital, checking, cek darah segala macam. Nah kalau atlet nggak bisa itu, atlet benar-benar bisa harus sampai ke ortopedi, ngelihat lututnya, ankle-nya, semuanya, even kayak misalnya jantungnya sendiri. Nah makanya sebenarnya paling basic banget tuh kalau misalnya selain CPAP kita ngecek VO2 max, harus juga benar-benar kayak ngelihat ada suatu kondisi nggak sih sebenarnya si pasien ini atau terutama atlet ini yang either itu bawaan atau itu memang tersembunyi. Karena kan secara luar kan kayak
baik-baik aja nih, Iya, biasa-biasa iya. aja nih. Apalagi atlet nih, Iya, harusnya kan nggak atletis. kenapa-napa Iya, nih. betul, betul. Nah itu sebenarnya lebih baik sih memang harus balik lagi, regular lagi, diulang dan diulang. Jadi nggak bisa yang kayak, oh pas masuk, pas transfer aman. Ya udah selama-lamanya aman kan kita tidak tahu mengetahui, balik lagi volume latihan, recovery, terus kemudian apalagi latihannya misalnya mepet banget tuh kalau jam main. Iya. Apalagi yang kasus-kasus kemarin tuh yang jam tidur pemain kurang karena dipaksa main-main lagi. Hey. Udah berat nih. Itu jadinya makanya Itu- sebenarnya ngaruh banget. ke Oke, situ. berarti secara struktural tuh memang kompleks ya dok ya? Betul, betul, betul. Nah, yang saya tanya lagi itu adalah kita melihatnya berarti jam jadwal pertandingan tuh berpengaruh. Saat. Nah, kan ini namanya sport ya. Sport itu kan terkaitnya dengan entertain. Artinya semakin sering jadwal tersebut terjadi dalam waktu satu musim, penontonnya akan semakin banyak dong. Betul. Dan kita melihat habit bahwa kalau di negara A lebih siangnya siang bolong. Terus di negara B tropis kayak kita malam. Nah, seberapa penting sih jadwal game itu atau dalam satu musim itu berpengaruh ke kebugaran? Karena kan netizen banyak yang ngomong, ya lu kan udah dibayar jutaan dolar lu. Kalau disuruh main 3 kali seminggu midweek ya itu suka-suka. Ya itu kewajiban lu gitu kan. Nah, sebenarnya seberapa sering sih faktor resiko meningkat apabila kalau misalkan jadwalnya itu semakin banyak? Oke. Nah, itu pertanyaan saya sih yang berikutnya. Nah, idealnya nih, kita bicara ideal ya. Ideal. Ideal. Kalau ideal tuh harusnya main hari ini 48 jam kemudian baru boleh main. Ideal. Jadi nggak bisa hari ini, besok main lagi gitu. Minimal ya, kita bicara minimal. Jadi sebenarnya kalau according to journal juga, seminggu tuh kalau bisa maksimal ya 3 kali maksimal. Ataupun 2, itu lebih baik sebenarnya. Dan ada jam-jam tertentunya. Masalahnya kalau misalnya di luar nih, kayak misalnya kita Liga Inggris deh atau di luar paling gampang, mainnya kan terang-terang cantik ya, Iya, masih ada siang bolong. matahari. Iya. Sedangkan kalau di kita jam 9 malam kalau bisa. Iya, jam 9 malam, betul. 9 Ya malam. kan, kurang Betul. lebih yang prime time-nya kan di situ. Betul. Nah, itu akan ada isu lagi, di mana kita bicara recovery, which is jam tidur berkurang. Karena misalnya jam 9 main, anggaplah 90 menit cantik, lala lili 2 jam. Perjalanan pulang, kan perjalanan pulang butuh waktu segala macam, Betul. anggap jam 12 misalnya. Emang langsung tidur gitu, Enggak. belum mandi, makan lagi segala macam. Iya. Anggap sejam lagi, Iya, jam 1 nih ya. jam 1. Jam 1, scroll handphone dulu, lala lili, mungkin setengah 2 paling cepat. Betul. Setengah 2 dan besok pagi lagi kan sudah ayo bangun breakfast, latihan. sarapan dan latihan. Berarti kan kurang banget. Padahal sebenarnya kalau according to American Society of Sleep, even ada 9 jam untuk atlet. Edian. Gimana ini? Lah, Gimana terus, ini? saya- Kita saya- yang saya- atlet ini- rekreasional kita gimana juga? Coba tidurnya gimana kita? Iya. Yang apa ya namanya? Rekreasional aja yang atlet itu butuh 7 sampai 8 jam. Wah, berat nih. Tapi kalau kita mau long run ini bahasnya rekreasional nih. Saya pribadi nih berat nih. Ntar kalau misalkan saya long run atau teman saya long run kan harus bangunnya subuhan ya. Betul. Terus saya tidur jam 9 atau jam 10. Berarti maksimal tidurnya jam 9 dong. Betul. Tapi boleh bayar pakai nap. Oh, power nap ya? Pas siang boleh. Boleh. Itu berapa jam, Dok? Kalau misal kita sebagai orang rekreasional harus ngejar mileage, harus ngejar long run, harus lari 30 kilo, berarti kan startnya jam 4.20, Betul. maksimal jam 7. Nah, yang kalau misal saya tidur cuma 5 jam, saya boleh power nap? Boleh power nap, tapi bukan berarti, oh karena tidur 5 jam, bayar 4 jam atau Iya. bayar 3 jam. Enggak sih, itu recovery-nya juga cukup sulit sebenarnya. Nah, yang pinternya dan jeleknya tubuh adalah bisa mengkondisikan kan nantinya. Jadi kayak bisa terbiasa, cuma terbiasanya in a bad way kan. Terbiasa kayak, udah 5 jam, gue udah biasa segini, gue justru kalau ditambahin tidur lagi pusing. Oh. Justru kan karena memang tidak terbiasanya Iya. itu, untuk building the healthy habit-nya, itu Iya. yang jadi masalah sebenarnya. Jadi bisa ya di power nap kan. Nah, kita tadi bahas yang Kita jadi kemana-mana kita. Ya, kita bahas yang enggak, tapi menarik karena kita bahas yang liga lokal itu kan malam. Jadi idealnya jam berapa, Dok? Kalau lokal di Indonesia pertandingan bola atau basket idealnya jam berapa? Nah, aku pernah dengan dulu supervisorku kan dokternya Persija, which is aku dulu megang Persija Putri juga. Wedian. Ngeri salah, ngeri banget coy. Terus Nah. ini dicek loh, Dok. Oh, Pas.
Terus. Nah itu tuh jadi aku ngeliat yang kalau yang cowok sih sebenarnya yang super padat. Kalau cewek kan mungkin nggak ada sebegitunya liganya that on pada saat itu ya. Cuma kalau yang cowok kan apalagi waktu yang kayak away waktu itu ngeliat jadwalnya supervisorku yang kayak di Bali, buset kayak mereka jam tidurnya gimana kan kutanya. Nah itu dia jam tidurnya yang tricky. Jadi kita memang yang benar-benar bisa harus 7-8 jam harus tercapai kalau nggak pakai nap. Jadi kita main periodisasi aja lah itu jadinya. Jadi benar-benar kalau misalnya udah habis tanding, besoknya take it easy. Oh. Gitu. Jadi harus kayak inform atau kayak benar-benar ke head coachnya juga bilang, para pemain juga kayaknya sedang tidak bisa nih untuk kayak on banget. Jadi benar-benar kayak periodisasinya harus turunin. Mungkin pagi itu latihannya mobility dengan yang kayak take it easy. Sorenya baru abis harus ada nap, jam tidur, sorenya baru main lagi. Atau baru kayak misalnya main ke tactical atau apa gitu. Nah, ini kita akan lebih menjurus. Jadi sebuah tim bola atau tim basket atau tim badminton, kehadiran dokter SPKO itu sangat penting berarti dok? Sebenarnya iya. Bekerja, kalau sebuah tim yang ideal, tim olahraga ideal, sebenarnya tim medisnya tuh seperti apa sih dok? Yang ideal? Nah yang ideal banget ya. Ha. Itu tuh according to journal ada yang namanya bikinnya Paul Dijkstra, dia tuh bikin bagus banget. Jadi medis itu tuh selalu ada irisannya dengan yang kayak head coachnya ada, manajemennya ada, and then yang kayak outernya tuh kayak misalnya we build the system untuk yang ke hospital. Nah sebenarnya gimana sih masalahnya kan sekarang tuh ya yang agak kurang menurutku personally waktu itu involved di tim juga bersama supervisorku adalah the systemnya sendiri. Kayak involving dari kayak hospitalnya gimana sih kalau ada yang cederanya di sini, wah rumah sakit yang mana ya yang kerja sama. Okay. Nah jadi kita SPKO tuh sebenarnya yang bagusnya itu bisa build the system untuk referral ke hospital mana. Oh gitu yang pertama. Kayak kejadian kayak kolaps harus dibawa kemana, cedera otot misalkan robek di mana, tanda bengek harus Betul, kemana. jadi kayak sebenarnya si tim itu sendiri tuh udah memiliki rumah sakit yang memang apa-apa akan ke sana gitu. Jadi memang spesifik banget. Karena kan kayak misalnya anggaplah si Persijanya lagi di Jakarta. Oke di Jakarta kerjasamanya sama siapa sih? Oh iya Atau kalau away. mainnya. Nah Iya kayak benar. gitu-gitunya Kalau loh. away gimana? Oke, dan ini menarik, kita akan ke topik berikutnya. Apakah betul semakin sering kita bermain berarti meningkatkan intensitas cedera? Itu bisa ya dan tidak, tergantung Nah, jawabannya. oke, tergantungnya gimana nih dok? Oke, jadi sebenarnya kalau semakin kita sering bermain, betul itu meningkatkan risiko cedera, betul. Tapi akan kembali lagi ke faktor yang penting, recovery-nya gimana? Oke, gimana tuh? Bisa dijelasin Nah, ya? jadi misalnya kita lebih sering bermain atau lebih sering berolahraga atau melakukan exercise. Nah, kita tuh kan pengen tuh, misalnya tadi level fitness kita tuh ada di sini ya, di sini nih. Terus wah exercise segala macam. Tapi kalau recovery-nya cukup, kita kan yang terjadi namanya super compensation. Kita tuh akan lebih cus di atas itu level fitness-nya. Balik lagi kalau level recovery-nya cukup. Nah yang bikin cedera apa sih ketika nih kita udah level fitness-nya sini, wah exercise segala macam, oh iya oke. Kan itu kan lagi immune system turun, terus yang kayak wah udah capek semuanya segala macam, recovery nggak cukup, yang ada makin terus ke bawah, bukan ke bawah terus ke atas. Jadi faktor cedera paling pertama malah yang sering diremehkan orang ya. Jadi recovery dan rest itu sangat penting. Betul sekali, makan tidur judulnya. Nah, ketika kalau memang recovery penting dari seorang sport dokter itu dalam recovery kita tuh ngapain sebenarnya? Karena kan ada temenku nih kemarin dia gym addict, dia 8 tahun nge-gym. No rest day, even di rest day-nya aja itu paling nggak dia latihan forearm. Oke. Dan ada orang yang rest day, bagi mereka rest day itu ya dia kerja, nggak ngapa-ngapain, makan yang banyak, tidur maksimal. Jadi ini ada dua pola pikir nih. Nah dari seorang pandangan seorang dokter olahraga yang dimaksud recovery dan rest day yang ideal itu sebenarnya apa dok? Nah ini kita bicara yang namanya periodisasi. Menarik nih, kayak konsul ya. Terus. Nah kenapa sih tiap orang, aku personally itu yang kayak teman dirimu yang pertama. Jadi aku dalam seminggu itu yang benar-benar totally off, dia nggak ngapain kayak tidur guling-gulingan, jujur li aku nggak ada. Tapi again ya, ini tiap orang akan berbeda. Karena harus tahu periodisasinya di mana. Karena misalnya, aku seminggu lari 4-5 kali, nge-gym 3 kali. Oh ya sama. Ya kan, kurang lebih segitu. Berarti ada yang tabrakan ya? Nah, either ada yang tabrakan atau aku pilih salah satu hari misalnya yang nggak ngapa-ngapain itu, aku masukin periodisasinya itu paling rendah. Jadi recovery run atau yang kayak itu, ngangkat curl, forearm atau main abs aja gitu.
Jadi periodisasinya tuh dalam seminggu ada yang namanya kan undulating, naik turun, Ya, naik kayak turun. amplitudo. Yes, betul. Amplitudo. Atau kalau linear kan gaspol terus. Nah kalau gaspol terus itu yang sometimes bikin cedera karena recovery-nya jelek. Itu Balik aku lagi tuh. di situ. 3 kali dalam waktu 3 tahun. Nah mungkin itu kan yang Iya, harus diperhatikan linear. sebenarnya recovery-nya itu. Itu dan ketika recovery, nah ini kita lanjut ke recovery dan ini sebenarnya mitos atau fakta gak sih bahwa ice plunge ini lagi viral gara-gara di FBH tuh banyak. Seberapa penting kita tuh ice bath atau kapan kita harus sauna anget, kapan kita harus ice bath, Dok? Nah, ini menurut jurnalnya udah pernah diteliti. Kalau misalnya kita mau ice bath, itu akan mengurangi angkatan kita atau hypertrophy. Tapi good for building kayak endurance-nya oke, nggak masalah. Wah ini menarik nih. Jadi ice bath itu kalau dilakuin terlalu sering dia akan mengurangi hypertrofinya. Betul. Tapi endurance-nya jalan. Baik-baik aja, nggak apa-apa, nggak keganggu. Betul. Nah kalau sauna, Kalau sauna sebenarnya itu jadi endurance-nya agak terganggu. Kenapa kan sebenarnya dehidrasi ya. ya Karena kan mengeluarkan keringat-keringat itu, it's a good one kalau untuk misalnya yang kayak mengeluarkan kayak bloating di bodybuilder, it's a good one karena mereka harus ngeluarin tuh garam-garam biar serat-serat ototnya kelihatan. Cuma kalau misalnya kita di runner, garamnya keluar semuanya ada kram nanti kan. Jadi diperhatikan. Jadi maksudnya timingnya juga nggak boleh yang terlalu lama dan segala macam itu juga. misal saya habis long run, 25 kilo atau 30 kilo, kapan saya harus ice bath? Nah itu directly abis itu oke. Berapa menit atau detik itu? Kalau saya ice bath sih benernya itu kalau itu cold plunge itu maksimum kayak cuma kayak few minutes aja oke. Oke. Jadi Kalau sampai yang kayak di YouTube tuh ada tuh kayak influencer YouTube di luar negeri berdem sampai setengah jam, Dok. enggak sih ya. Sumpah di YouTube tuh ada yang viral sampai setengah jam di dalam es. According to science-nya juga maksimum aja tuh ada berapa derajatnya dan itu juga more than that nggak ada gunanya soalnya. Gitu. Jadi cukup beberapa menit saja. Ya, kelar nih. Nah, kita akan bahas yang berikutnya. Dokter kan juga ada di atas saya, tapi kelihatan lebih fit daripada orang seumurannya dokter. Ini mungkin ini seumuran loh, Dok. Masa? Seumuran Aku loh, 40 loh. Kayak kalau habis kan. Ini Dok, ini cuma 36. Oh baik. Ya, tapi mukanya kayak umur 50-an. Itu 40, Dok. Oh baik. Seumuran. Nah, ini dah ya. Bentar, aku bukan mau ngecek ya. Bukan mau ngecek, tapi apa yang terjadi di Dr. Maria itu kan mirip juga. Kita lihat LeBron di umur 40 main 22 musim. CR7 di umur 39 ke 40 masih main. Messi masih main, Jesse Winter masih main. Kenapa Ismet Sofyan aja masih tarkaman? Kenapa kok ada orang yang seusia 40 sampai 50 masih bisa kompetitif, tapi di sisi lain ada yang umur 25, 29 aja karirnya dah remuk. Nah terus kok bisa sih seseorang tuh sampai umur 40 bisa kompetitif, Dok? Sebenarnya itu sangat tidak mustahil sih gitu ya. Mengapa? Yang pertama karena kan dia sudah terlatih tuh sebenarnya. Nah yang jadi permasalahan adalah ketika dia cedera, mampukah tim kesehatan di sekitarnya dia mengembalikan dia untuk return to performance seperti sedia kala? Oh, itu berarti challenge-nya ke tim medis ya? Dan kawan-kawannya ya kayak nutrisi lah dan yang kayak misalnya, karena kan kalau kita bicara atlet terutama di tim kan akan sama ya, maksudnya kayak paparan mainnya orangnya gitu, nggak mungkin kayak oh ya udah karena dia bintangnya jangan main banyak-banyak gitu kan, kayaknya nggak mungkin kan gitu. Nah yang terutama adalah bagaimana tim yang bisa mensupport dia untuk mengembalikan return to performance ya, nggak hanya play ya, return to performance seperti sedia kala. Itu yang sebenarnya paling pentingnya. Nah untuk return to performance-nya itu alangkah bagusnya kan pasti harus ada pengecekan dong. Betul. Dan pengecekannya harus objektif dong. Betul sekali. Nah, kita kan nggak mau kan yang cuma kayak dipegang gini, oh kuat. Ya, nggak mungkin dong. Ya kan, tahu dari mana kuat? Ya, kan kalau tidak dibuktikan dengan secara measurement yang objektif. Jadi itu sebenarnya pengukuran-pengukuran yang secara objektif itu kan akan menentukan sebenarnya dia layak kembali atau enggak sih. Oh, itu yang mengakibatkan seorang LeBron aja sampai meng-hire 2 dokter pribadi hanya untuk dirinya sama nutrisionis dan cap sendiri. Nah, balik lagi recovery tentu saja. Semprol ya, bener sih. Dia itu salah satu yang terapinya hiperbarik. Oh, Itu hyperbaric memang chamber ya? Itu emang kalau aku belum baca, Dok, bener. Makanya aku sekaligus tanya. Hyperbaric chamber itu kan dibicarakan selama setahun 2 tahun terakhir. Itu memang secara sains Dr. Maria apa sudah pernah?
Aku juga baru baca dikit-dikit untuk hyperbaric chamber itu, it's a good untuk anti-aging quote unquote ya, tapi bukan yang kita bicara untuk terapi menyembuhkan gitu sih, enggak. Oh. As a supplementary untuk kayak itu oke gitu, tapi balik lagi bagaimana recovery as in basic sih pasti. Oke, menarik. Dan berikutnya yang akan saya tanyai, tadi 40 kan atlet. Nah, pertanyaannya adalah kita akan melihat dari audiens. Apa bedanya seseorang yang sudah olahraga dari umur 20, dia konsisten sampai 40, dan ini ada nih orang umur 40, let's say tim kita ini, Daniel, kalau dia curhat ke kita, oh saya mau olahraga nih, first step apa yang dilakuin sama orang usia 40 tahunan yang dia nggak pernah ada riwayat olahraga? Oke, yang pertama sebenarnya itu harus melakukan PARQ ya, Physical Activity Readiness Questionnaire. Itu yang paling basic banget deh. Jadi sebenarnya paling nggak tahu nih, ada 6 pertanyaan, terus kita lihat, adakah masalah pada sendi Anda? Adakah masalah pada jantung Anda? Adakah masalah pada misalnya pernafasan Anda? Adakah masalah pada misalnya kayak minum obat-obatan tertentu atau penyakit selain jantung dan darah tinggi, kolesterol segala macam. Itu ada pertanyaan very simple kayak gitu. Paling nggak kan dengan itu kita tahu nih, oh ternyata salah satu kalau ada ya kita harus consult kita dulu nih diri kita ke dokter seperti apa kalau baru mau mulai. Kadang-kadang jangan disalahkan olahraganya. Kadang-kadang kayak, wah gerak-gerak CrossFit nih, terus dia Goplang, gara-gara kolaps. Terus sebenarnya bukan masalah si olahraganya, yang penting sebenarnya kita sebenarnya basically tahu nggak sih kondisi diri kita juga, as in medically. Mungkin ingat ya, sehat belum tentu bugar. Itu quote itu. Kenapa dok bisa seperti itu? Karena gini, sehat itu adalah keadaan bebas dari penyakit. That is true. Tapi bugar itu adalah keadaan kita mampu melakukan setelah tidak ada kenapa-napa, mampu nih melakukan very simple kayak naik turun tangga, aktivitas tanpa ngos-ngosan, terus abis itu bisa kayak jalan kaki jauh tanpa ngos-ngosan, bisa kuat ngangkat galon sendiri. Oh iya, oke. That's why kan makanya namanya ada functional movement, latihan 7 basic functional movement, sebenarnya untuk mensupport daily activity kita, untuk tetap bugar. Dan bugar bisa diukur. Bugar bisa diukur? Bisa. Ukurannya yang paling bisa dilakukan? Paling gampang body komposisi, cek lemak dan otot. Oke. Habis itu muscle endurance, ketahanan otot. Oke. Kekuatan otot. Iya. Oke, habis itu fleksibilitas. Iya. Kemudian endurance jantung paru. Oh iya, sipet dan VO2 max. Dan berarti untuk teman-teman umur 40 yang nggak ada riwayat olahraga dan mau olahraga, langkah pertama harus ngecek ya? Ngecek. Paling iya harus ya, gitu, untuk harus. meminimalisir batas berapa dia harus nge-push. Yes, betul. Nah, note itu, note banget. Nah, dan kedua, kita akan bahasnya lebih segmented ke pasien dan muridnya dokter. Oh, baik. Jadi, kita nggak akan bahas case-case yang termasuk privacy ya, tapi secara general. Kalau kita melihat muridnya dokter Maria atau pasien dokter Maria, itu rata-rata adalah bukan pelari newbie lagi dan bukan atlet bodybuilder yang newbie lagi. Rata-rata udah novice dan pro, semi pro pula. Nah, kalau kita melihat kasus pertamanya adalah ultra. Ultra sport itu menjadi pro cons di dunia kesehatan karena banyak dokter, terutama SPOT, SPJP, yang memberikan advice dan kritik ya, suggestion dalam kondisi positif bahwa ultra itu sangat beresiko untuk long termnya. Betul. Nah, di sisi lain ada juga yang pro, ya nggak masalah selama kuat. Nah, kalau dokter Maria melihat pasien atau muridnya tiba-tiba pengen daftar misalkan mantra 111 atau titik bengkak 120 atau 60 kilo yang lebih dari FM, gimana dokter Maria mengarahkan pasien-pasien tersebut? Oke, aku harus tahu background pasienku ini dulu atau atletnya. Kalau dia adalah memang hanya sekedar yang saya hanya baru latihan 5K aja dok, terus tiba-tiba mau ultra or kayak event maraton, itu udah kayak mohon maaf, ayo kita bangun baseline-nya dulu ya, saya tidak akan izinkan. Jadi tergantung siapa dia nih makanya. Kalau misalnya dia memang seorang atlet rekreasional tapi dia sudah terbiasa melakukan kayak misalnya, oh saya udah maraton nih, dengan balik lagi catatan waktu ya. Iya, oke. Jadi walaupun sudah pernah maraton tapi catatan waktunya misalnya 7 jam atau gitu, aku juga akan kayak kita bangun base dulu deh gitu. Jadi tergantung siapa dianya dan berapa lama dia sudah pernah berlatih. Kayak misalnya dia mau ikut ultra, anggap aja deh yang mungkin paling simple dulu, mungkin 30 or 50. Ya 50 lah. 50 lah ya gitu, 50 kayak gitu. Sebelumnya sudah pernah maraton belum? Belum. Oh belum. Yuk kita pikirkan ulang timingnya mau kapan?
mungkin 2 tahun lagi masuk akal. Oh, apa yang terjadi kalau dia memaksakan diri? Cedera terburuk apa yang terjadi? Jantung atau ekstremitas bawah yang sering terjadi? Lebih pasti sih ekstremitas bawah ya. Jatuh itu kan karena kita bicara ada trauma atau impact gitu biasanya. Cuma apakah jatuhnya karena ekstremitas bawah yang tidak kuat, itu another story kan. Cuma kalau misalnya kita bicara, karena kita selalu bicara gini, di kalangan endurance atau pelari ini ataupun ultra ini, kita selalu bicara kapasitas otot. Oke. Kita selalu bicara itu. Ketika kapasitas otot kita sudah tidak mampu menerima volume latihan yang sedemikian rupa, tetot. Itulah. Oh, berarti ini termasuk edukasi yang kemarin sempat digerakkan oleh saya dan kawan-kawan. Pelari juga butuh strength training dong. Yes. Dan rata-rata mayoritas orang yang cedera shin splint tuh karena massa ototnya tidak bisa ngimbangin tekanannya diberikan. Betul sekali. Makanya sesuai baju hari ini, anti chicken leg club. Nah, Dok, ini sekaligus kita akan membahas yang topiknya di part 2 ini lebih benar-benar pertempuran antara angkat beban dan gym. Ya. Aku nggak berani jawab karena satu, ranahnya dokter. Kedua, dokter juga instruktur di situ. Saya tak lempar asis. Itu dangerous ya pertanyaannya. Yang pertama, Dok, seberapa jauh kardio bisa mengikis massa otot untuk orang-orang yang lagi angkat beban? Contoh, saya tuh kan angkat bebannya, dulu saya tuh kena lari telat kayak dokter. Saya tuh angkat beban terus, karena memang bulking. Dari 60 ke 74 itu butuh 1,5 tahun. Massa otot semua. Nah, ketika saya mulai lari, pertanyaan tersering netizen, dan itu nggak marah saya, awam di TikTok adalah, nggak takut massa ototnya terkikis. Nah, pertanyaannya adalah, sejauh batasan mana lari atau sepeda itu bisa mengikis massa otot? Nah, sekarang pertanyaannya, hal apa yang bisa membuat otot besar kan? Betul. Benar kan? Sekarang logikanya kalau dibalik seperti itu, ada yang mengikis massa otot, sama ada yang memperbesar massa otot. Betul. Nah, sekarang kita jawab dulu untuk memperbesar massa otot, jawabannya cuma 2, strength training sama makan protein. Yang proteinnya, balik lagi nih, ada yang gimana nih? Proteinnya yang paling enggak, kalau according to journal, minimal 2 kali berat badan. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana ntar apa massa ototnya nggak takut habis? Ya kalau makan protein yang nggak cukup sama nggak sering training, ya habis. Oke, berarti problemnya adalah karena ya kayak, jadi ada salah satu orang pelari yang saya follow dan badannya tuh bulk, itu Roy Saputra. Dia bulk, trapesiusnya bagus, berarti kemungkinan orang seperti itu kayak Mas Roy ini angkat beban dan proteinnya juga lancar. Coba bukan Nick Bare. Wah, itu serem deh. Itu serem kali itu. Serem. Itu pelari ultra, iya. Iya. Endurance biasa, iya. Nge-gym, iya. Ya, Jadi gimana? Jadi gimana? Jadi, dan larinya selalu nggak pakai baju loh. Betul. Ya. Serem banget itu. Oke, berarti sudah terjawab. Nah, nomor 2. Kalau prioritas, ini pertanyaan tersering. Dok, saya angkat beban dan saya lari. Kalau kita bagi persentase per minggu latihan, dan saya tuh pengen semuanya seimbang. Ya, jadi saya FM nggak mau ngebut, yang penting membangun cardio base, dan saya tuh bukan mau bulk tapi lean. Nah, kalau pertanyaan langsung segmented kayak gitu, seminggu tuh porsi latihannya berapa persen? Sebenarnya saya mungkin paling gampang menjawab dari yang WHO sarankan, kalau misalnya mainannya cuma in the middle ya. Iya, middle. Gitu ya. Jadi yang WHO sarankan, which is strength training 2-3 kali seminggu, dan cardio atau endurance base-nya 150 menit per minggu. Oh, cukup berarti. Nah, kan kita bicara yang nggak Middle. mau gimana-gimana Nah, aja. kita balik. Kalau ternyata dia mau lagi fokus FM, tapi dia juga angkat beban, gimana dok saya mengatur programnya sebagai ranah dokter? Nah, kalau strength training itu sebagai supporting dari si runningnya itu. Jadi misalnya kita sebagai SPKU nih nggak akan mengganggu programnya coach nih, yang kayak misalnya mileage-nya 100 misalnya. Dalam minggu ini karena kan mau FM, berarti kan mileage-nya kan lumayan tinggi, apalagi pas peak tuh. Nah di situ kita harus mengerti, kalau me personally as a SPKU harus mengerti programnya coach dan memberikan suatu periodisasi nih. Jadi kapan misalnya, yang paling gampang aku harus tahu dulu kapan sih dia mau FM. Misalnya di Juli ini nih, kalau Juli ini karena Anda sudah bikin base latihan itu masuk akal. Jadi kalau misalnya belum bikin base, aku biasanya nggak mau, harus setahun deh. Disiplin ya? Nggak mau. Terus strength-nya? Nah, strength-nya untuk sebagai kayak general adaptation, according to science, minimum itu 6 weeks itu as a baseline. Kita bicara masalah endurance banget. Time under tension, light weights, high repetisi. Untuk melihat kualitas geraknya dia juga gimana nih selama 6 minggu. Karena itu general adaptation banget. Oke, kejawab.
Kalau dibalik, dia membangun massa otot, kardionya cuma sebagai supporting. Oh, jadi so let's do it. Kalau cardio supporting ya 150 menit per minggu aja. Secukupnya. Secukupnya. Kalau binaraga kan juga nggak mungkin kan dia, Lari. gua akan lari sini segala Nah, macam. terus ini pertanyaan lebih segmented, perdebatan di skena tongkrongan. Kemarin teman saya tuh debat. Lari di zona 2 tuh yang ngikis fat, lari yang di threshold yang ngikis massa otot. Enggak, terus berantem. Enggak, lari yang di zona 4 yang ngikis otot, zona 4 yang ngikis fat, yang satunya ngikis massa otot. Saya pusing, karena saya bukan kompetensi di situ. Saya tanyain aja ke dokter. Oke. Sebenarnya lari di zona HR berapa yang fat burning? Dan lari di mana yang massa otot? Nah kan pusing, ini pertanyaan-pertanyaan di tongkrongan nih dok. Tapi Betul. sangat sering ditanyakan Betul. dan akhirnya dijawab asal menjadi mitos. Betul. Katanya. Nah kalau dari dokter Maria menjawab pertanyaan seperti itu gimana dok? Yang pertama, fueling untuk lari yang pertama selalu namanya glukos. Oke, so we need carbs untuk fuel, untuk berlari. Bahan bakar lari carbs. Carbs, Masih butuh betul. berarti ya karbo ya. Jangan diet-diet yang aneh-aneh ya gitu. Coba. Yang ngomong dokter Maria, nggak bisa Jangan, ngomong, nggak bisa bantah. Aku pemakan semuanya soalnya. Nggak bisa bantah, tapi badannya atletis, nggak bisa bantah. Dokter KO tapi badannya atletis, itu ibarat gaul tapi kenceng. Dokter pula, udah, tapi jangan. Terus yang kedua dok. Makanlah karbohidrat karena dia adalah temanmu berlari, oke? Oke, bahan bakar lari ya. Nah. Oke, nomor 2. Nah, next berikutnya adalah kalau misalnya kita bicara yang ini lebih ngikis fat, yang ini lebih enggak, aku sih personally akan balik lagi berapa jumlah kalori yang dihabiskan pada saat berlari itu. Terus masalahnya, aku penganut calories in, calories out. Oh, Jadi, hitung kalori ya. Betul, jadi maksudnya gini, anggaplah yang kalori outnya itu misalnya udah lari di zone 2 plus 4 or berapapun itu misalnya 400 kalori gitu ya. Tapi makannya 800 kalori loh, ekstra 400 ya nemplok lagi di fat. Oh ya betul. Ya logis. Gitu, Logis karena bisa gini, diterima. karena karbohidrat itu sama fat 1 gramnya 9 kalori, terus protein sendiri cuma 6 kalori, kasihan kan dikit ya. Jadi makanya doubling the protein itu sebenarnya PR yang susah banget. Terutama untuk kita orang Indo. Saya susah banget. Saya Sampai juga muntah-muntah. sebagai cewek, betul. Ini nanti jam 12 nih, jam 2 nih sudah harus ada jadwal makan dada ayam. Betul kan? Muak, bener muak. Karena ngejar protein. Dokter Tirta berat badan berapa? 74. 74 paling nggak minimum dengan aktifnya gini 2 kali berat badan tapi minimum berarti berapa tuh? 150. 150-an Iya, dan kan? muak banget itu. Itu harus 5 kali, kalau nggak kuat Betul. tabrak whey, tabrak bengek, pisang, alpukat, Betul, muak betul. banget. Nggak Jadi kuat aku. memahami ya sebenarnya. Tahu. Nah itu jadi prinsip calories in, calories out. Jadi aku tidak akan mengikuti perdebatan yang kayak terlalu mengikis otot, ini Iya. lemak segala macam. Balik lagi gimana dengan asupan yang kalian makan? Hehehe. Ya, berarti tergantung dari pasien ya. Kita tidak bisa mengarahkan sesuai dengan mau dokter. Nah, karena sekarang kita akan menjurus yang segmented di terakhir itu terkait angkat bebannya. Dokter kan mengatakan angkat bebannya sudah lebih dari 2007, it's more than 15 years old, 18 mungkin 18 tahun. Kita akan membahas mengenai leg day-nya. Saya suka cost ya, karena saya juga pengaruh leg day hampir 2 kali seminggu saya. Squat, mitos yang berlaku atau pertanyaan berlaku, kita nggak tahu ini mitos atau fakta. Squat yang benar itu tidak boleh lutut menyentuh, lutut itu nggak boleh melebihi dengan ujung telapak kaki. Sebenarnya dari pandangan SPKO itu seperti apa dok? Boleh kok. Loh, kok bisa diterangkan dok? Diterangkan, kok bisa? Ini soalnya kan banyak coach-coach yang menyarankan itu, walaupun ada coach yang udah menyarankan agak lebih terbuka ya. Yang kenapa bisa boleh? Sebenarnya paling simple logiknya adalah karena susunan anatomi tiap orang kan berbeda. Ada yang panjang femurnya itu tuh kan lebih panjang misalnya dibanding panjang si tibia ataupun fibulanya. Jadi torso bawahnya lebih panjang. Logikanya kalau misalnya orang squat dengan femur yang lebih tinggi, pasti dia akan lebih maju ke depan. Oh iya benar, karena femurnya panjang. Betul, karena femurnya panjang. So sebenarnya apakah dengan yang seperti itu, dengan kondisi femur itu tidak boleh squatnya melebihi itu? Enggak apa-apa. Sebenarnya gini, tiap gerakan itu boleh kok dilakukan, tapi memang ada risikonya masing-masing aja. So you have to know the risk even more. Kayak misalnya mungkin yang kayak kita, agak susah nih kalau untuk ke belakang seperti ini, ya probably karena kita bending that much, karena itu sumpelin aja pakai wedges di bawah, jadi biar torsonya lebih tegak. Oh, itu alasan kenapa squat dipakai ganjelan ya? Yes, betul. Iya, pakai ganjel wedges. Ya, oke. Note. Terus untuk deadlift, sama namanya deadlift itu tetap akan beresiko bagi tulang belakang. Betul.
Oh ya? Itu betul sih. Sebenarnya gini, karena tiap gerakan itu tetap ada resikonya. Itu termasuk ego soalnya saya. Enggak kok aman, saya sudah benar. Itu yang ngomong SPOT, seniorku. Tapi betul dok. Ada resikonya tetap. Maksudnya gini, balik lagi ketika dirimu mau melakukan deadlift itu, masalahnya gini, apakah badannya siap untuk menerima that movement seberat itu apa enggak? Balik lagi ya, tidurnya gimana sih, makannya gimana sih? Karena kan kalau cewek nih terutama ada masalah kayak misalnya bulanan pada saat PMS itu tuh nggak bisa tuh untuk handling level yang kayak lagi heavy-nya banget tuh nggak bisa. Oke. Jadi kalau cewek aku biasanya memang train according to my menstrual cycle sebenarnya. Jadi kalau misalnya pas lagi day zero sampai yang kayak dari hari menstruasi, buat cewek aku saatnya gas. Oh malah gitu? Iya, betul. Karena itu memang secara fluktuasi hormonnya lagi drop semua. Betul. Menarik ya? Oke, menarik. Terus berikutnya kita akan bahas untuk menguruskan berat badan itu lebih mending angkat beban dan jalan kaki dibandingkan berlari. Ini lumayan viral di beberapa postingan dan sampai sekarang pun 2 hari yang lalu tuh viral dan akhirnya menjadi perdebatan dari seorang expert dengan pendapat ini sebenarnya gimana dok? Nah, kita harus bertanya lagi mau menguruskan badannya gimana nih? Mau emang cuma yang penting otot hilang aja sama fat hilang? Atau kayak kita mau tetap preserve muscle fatnya yang hilang? Karena aku lebih suka personally termsnya body recomposition. Oke, itu yang betul ya, body recomposition. Betul, karena kita kan sebenarnya nggak pengen otot itu hilang, bahkan kita pengennya otot itu nambah, tapi fatnya aja yang turun. Bener. Nah, kalau itu memang salah satu caranya adalah kenapa resistance training masih juaranya juga, plus according harus caloric deficit ya. Ya, Itu oke. harus. Resistance training masih juaranya karena dia punya EPOC. Exercise post oxygen consumption. Itu efeknya resistant training ya? Betul. Jadi kalau misalnya tapi yang dilakukan dengan benar ya, iya. benar, terstruktur dan teratur. Jadi nggak cuma angkat, Dan. selesai. Gitu. Nggak bisa begitu. Jadi benar-benar harus sesuai ada porsinya at that moment. Nah, ketika itu sudah selesai, EPOC itu tuh bisa bertahan kurang lebih itu sampai 12 jam. Jadi burning calories lagi dan lagi dan lagi. Oh, itu yang terjadi. Makanya si Raffi Pace berhasil ya, karena ya EPOC-nya ada juga. Nah, kalau topik-topiknya udah selesai, kita akan membahas tentang mitos fakta yang beredar di masyarakat. Ya, yang pertama tuh tentang Oralit. Oke. Banyak pelari trail pakai Oralit. Apakah, dan ini kemarin sampai diklarifikasi kalau nggak salah, sama dekan FKUI apa ya, yang 2 tahun lalu kalau dokter lihat, kalau nggak punya cairan elektrolit, minumlah Oralit. Terus akhirnya Oralit di apotek habis semua. Jadi, terus akhirnya dokter Pak Ari ya, Prof Ari sampai klarifikasi. Nah sebenarnya kalau buat kita olahraga endurance, Oralit itu bisa diminum atau alternatif nggak dok? Sebenarnya as in alternatif boleh aja karena kandungannya sama si minuman Elektrolit warna itu elektrolit itu lebih tinggi Oralit loh sebenarnya di 1 saset itu. Oke. Nah sebenarnya balik lagi, is it necessary, dibutuhkannya seperti apa? Karena kalau misalnya olahraga cuma kayak 1 jam aja, itu belum perlu yang namanya minuman elektrolit. More than 1 hour itu baru perlu. Bu, lebih dari 1 jam? Betul sekali. Jadi yang dilihat itu bukan pace atau jarak, tapi adalah durasi? Betul, durasinya selalu di situ. Jadi memang yang kayak, si jumlah Oralit itu kan kayak takarannya sama si minuman elektrolit itu dia lebih padat dan lebih ini. Iya. So, sebenarnya tidak ada terlalu fungsinya juga ketika kita mengkonsumsi itu bukan untuk yang kalau misalnya endurance trail ataupun yang jarak-jarak panjang gitu tuh what's the point juga kan sebenarnya kalau misalnya kalau only long run aja berapa 12 gitu ya udahlah ya nggak usah juga gitu. Jadi memang dilihatnya dari jam ya? Betul. Ini sangat mencerahkan, berarti betul bahwa ya apa efeknya kalau misal cairan elektrolit yang gulanya berlebih itu kita minum, padahal nggak ngapa-ngapain? Nah, masalahnya kan jadi penumpukan di extracellular dan intracellular waternya itu kan jadi very dense dan kayak ada yang namanya hypernatrium atau sodiumnya jadi berlebih banget. Jadi tuh intoksikitas ada bisa keracunan tuh ada kasusnya sih pernah gara-gara waktu itu si pelari ini karena mau even kayak cuma half marathon atau marathon sempat ada kok heboh. Oh untuk kayak itu cairan loading dia berapa tuh 4 hari atau 5 hari sebelumnya dia minum yang kayak electrolyte terus tuh kayak gitu. Tapi during itu habis itu dia muntah-muntah masuk blackout masuk ke IGD karena intoksitasnya itu sih benar-benar kayak keracunannya itu.
Oh, jadi ketika kita lari dan ada bloating, terus ada cystitis, bisa jadi itu karena kebanyakan natrium yang kita minum dong? Kalau di sebelah kiri, probably. Kalau sebelah kanan, beda lagi. Ya, kalau sebelah kiri, cystisnya Ya, kiri. saya kiri biasanya sih gara-gara jam makan yang terlalu pendek, terus kemudian kayak overhydration, itu bisa banget. Kalau yang kanan? Kalau yang kanan biasanya otot sebelah kanan yang lemah. Siap deh. Coba lakukan side plank, pasti dijamin hilang. Remuk itu. Jadi ya buat teman-teman yang cystisnya kanan, perkuat ya side plank ya untuk ABS oblik ya. Betul. Sementara kalau yang kiri udah bisa suduan, kalau orang Sunda bilang ngali iben. Dan mitos fakta yang berikutnya nomor 3 itu adalah soal varises. Jadi pernah ada lari set atau habis squat, jangan langsung jongkok dong, nanti varises. Gimana tuh dok? Sebenarnya sih tidak ya. Langsung dijawab satu kata loh, tidak. Yang punya Masalahnya kalau varises itu kan you build up a very long time gitu, dan kalau misalnya habis lari tiba-tiba jongkok, yang ada tekanan darah turun dan pusing tuh malah. blackout ya? Oh itu bahaya. Kok saya tidak mikirin varises malah. Tapi malah mikirin blackout yang ya? lain. Karena itu ya tekanan ortohipostastik ya. Betul. Jadi nyangkut di bawah semua terus nggak sampai kotak. Betul, logikanya. Jongkok. Makanya ketika kita lihat ada orang lagi dehidrasi, sempat ada beberapa dokter SPKO, pelari lagi terhuyung-huyung, dia ditidurkan di tempat datar, kakinya dinaikin. Betul. Oh itu benar ya? Betul, itu benar, paling enggak. Oke. Jangan lupa dibuka juga semuanya. Iya, dan nomor 4, ini, lari di kondisi hujan, itu malah menurunkan suhu inti tubuh. Sebenarnya lari di kondisi hujan itu menurunkan ini sih, suhu tubuh itu memang betul karena kan cooling kan ya. Yeah. Jadinya jatuhnya cooling effect betul sekali. Yang afternya aja taking care kitanya setelahnya hujan aja itu yang harus benar. Jadi kan kadang-kadang kalau misalnya kita lari nih, kalau di cuaca panas-panas kan efek coolingnya enak tuh, bisa duduk lah, masuk ke dalam kafe or apa. Betul. Cuma kalau misalnya habis hujan kan kita benar-benar kuyup banget gitu. Betul. Nah after effect-nya kan kita benar-benar harus kayak keringin badan dan ganti Betul. baju. Jadi nggak bisa, betul. Malah jadi ntar hipotermia, PR lagi nanti. Oh jadi ada resikonya. Oke, Tetap ada lari sih. kalau pas larinya kehujanan, oke, Nggak apa-apa. suhu inti tubuhnya turun, airnya turun. Tapi after effect-nya kalau nggak segera ganti baju, hipotermi. Iya, keringin semua segala macam. Tentu ada risk kan setelahnya itu. Oke. Dan tapi kalau keringatmu terus habis itu yang nomor 4. Lari itu kalau olahraga, kalau nggak keringetan nggak olahraga. Sabar. Itu yang ngomong ada. Ada yang ngomong dok, sabar. Baik. Lari kalau nggak keringetan itu nggak olahraga. Gimana dok? Kalau misalnya ngangkat beban juga nggak selalu keringetan kalau tempatnya adem toh. Iya. Jadi definisi keringat itu betul ya dok? Itu mekanisme tubuh untuk menurunkan suhu inti tubuh kan? Itu betul sebenarnya. Tapi kan balik lagi kita bisa cek heart rate tuh ketika kita olahraga atau apapun. Paling gampang gini, kalau misalnya kita angkat beban, latihan leg pasti akan berkeringat lebih jauh. Lebih parah. Lebih parah dibanding latihan upper. Oke. As simply as heart rate-nya naik. Kapan kondisi kita disebut olahraga? Apakah karena ini yang ngomong ibu-ibu? Saya ini dok ngangkat nyapu, ngepel, itu kan aktivitas fisik, terus berdebat. Udah saya butuh patokan, kapan sebuah aktivitas fisik dikatakan olahraga dok? Oke, sebenarnya kalau kapan disebut olahraga atau sports bahasa Inggrisnya, jadi harus masuk ke dalam kayak ada perlombaan nih dan ada lawannya, itu baru masuk kategori sports atau olahraga. Jadi kayak misalnya main basket, oh iya ada lawannya, itu masuk olahraga. Kayak misalnya lari, race, 10K or whatever itu pasti olahraga. Tuh. Tapi kalau yang namanya exercise atau latihan fisik itu memang yang bertujuan untuk memberikan kita kebugaran untuk si sportsnya itu. Ada tujuannya. Aktivitas fisik adalah kayak misalnya, kita lagi tes fisik, duduk. Bedanya itu ya, berarti aktivitas fisik, latihan fisik, sport. Yes. Bedanya dari HR ada? HR ada aktivitas fisik, ataupun kita bicara maths itu ada aktivitas fisik, biasanya tuh kayak heart rate-nya tuh tidak terlalu tinggi ya, zone 1, zone 2 oke, atau maths-nya juga tidak terlalu tinggi, artinya ada pergerakan otot rangka, terus mengeluarkan kalori iya, tapi not that significant dan tidak terukur, tidak terstruktur, terus tidak terus-terusan kan seperti itu dibandingkan yang namanya latihan fisik. Gitu. Oke, nah sekarang sampai ke closing. Kalau dari seorang dokter SPKO, ini pesannya bukan pelari newbie, langsung untuk orang yang sudah lari, ini terutama lari ya, karena memang mereka sudah latihan lebih dari 3 tahun. 5 pesan untuk teman-teman yang pelari yang sudah latihan lebih dari 3 tahun, apa dok? Oke.
Jangan skip strength training. Strength training. Ingat. Langsung segmented banget loh. Anti chicken leg club. Karena kaki itu penopang untuk berlari. Ingat, lari itu menggunakan otot, tidak melatih otot. Melatih otot cuma di gym. Jadi do strength training. Oke, langsung nomor 1. Nomor 2. Nomor 2, pastikan recovery-nya, makan tidur. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya pastiin harus tahu periodisasi diri kalian. Periodisasi artinya apa? Kalau misalnya mau race, persiapkan benar-benar sesuai dengan misalnya kata coach, kalau misalnya konsultasiin ke dokter, dan tahu nih kapan harus gas, kapan harus tone down dulu, itu periodisasinya. Oke. Yang ketiga. Terus yang keempat, jangan malu untuk bertanya kepada mereka-mereka yang ahlinya kalau menurutku sih. Kalau misalnya teman kalian ada yang jago nutrisi atau yang jago misalnya di lari, itu go ahead banget. Jadi tukar informasi tapi harus yang benar ya. Ya, betul sekali. Itu. Terus pastiin kalau misalnya itu kalau kalian sudah lari dengan coach, pastikan coachnya tersertifikasi dan jelas. Oh, bentar. Yang nomor 5 ini sepenting itu coach tersertifikasi. Sangat dong. Ada case ya Bang Dok? Pernah ada case? Berarti kalau dokter sampai menekankan itu sampai ada case berarti? Saya pernah menerima. Apa bro? Apa dok worst case-nya pada waktu itu? Waktu itu pernah stress fracture. Sampai stress fracture, jadi fraktur halus? Betul. Akibat apa? Volume training yang berlebihan. Betul. Oh my God. Ini nanti bahasnya nanti harus sama pelari nih. Itu aja dok kalau dari Baiklah. saya. Thank you Dokter Maria. Thank you so much. Kayaknya nggak mungkin kalau kita satu episode. Jadi buat teman-teman netizen, kolaborasi dengan saya Dokter Maria itu akan berlanjut lagi. Sekarang teman-teman netizen fokus, tapi pertanyaan tentang olahraga. Soalnya pertanyaan sudah mulai fokus. Silakan tulis teman-teman mau tanya topik apa, tapi terkait tentang sport atau latihan apapun, misalkan nge-gym, angkat beban, atau lari, pedal, tenis, atau apapun bisa ditanyain. Dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. See you. Saya Dr. Tirta. Dokter Mario. Yaudah.